Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada bulan ini, bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan salah satu ibadah yang agung menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara di antara 5 perkara yang begitu agung menurut syariat Islam, yaitu tidak lain adalah puasa bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan di mana Allah begitu banyak menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga marilah kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, agar pada tahun ini kita bisa mendapatkan bekal akhirat yang banyak di bulan suci Ramadan. Namun tentu agar kita selalu hadirkan niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam berbuat kebaikan maupun berbuat ketaatan, karena Allah lah yang telah menjadikan kita bisa melaksanakannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembahasan atau tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sunan siam atau sunnah-sunnah puasa. Dalam sunnah-sunnah puasa, para ulama tidak sedikit yang mengarang kitab agar umat Islam bisa mengetahui secara khusus tentang kesunahan-kesunahan dalam puasa. Di antara kesunahan-kesunahan dalam puasa, yaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr, yang artinya orang yang sedang berpuasa akan selalu dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayyuftiro ala tamrin, yaitu disunahkan berbuka dengan memakan buah kurma. Kemudian jika tidak ada buah kurma, maka ayuftiro alama. Nabi SAW berkata, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci mensucikan. Dari situ Nabi menjelaskan bahwa orang yang sedang berpuasa akan selalu mendapatkan kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Tentu hal ini dilakukan ketika kita benar-benar yakin bahwa waktu sholat maghrib sudah masuk. Kemudian itu disunahkan ketika berbuka, yaitu memakan buah kurma. Dan jika tidak ada kurma, maka dengan air, karena air itu suci mensucikan. Kemudian yang masih berkaitan dengan kesunahan dalam berbuka, yaitu disunahkan ketika berbuka kita untuk berdoa. Nabi SAW telah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa shaimu hina yuftir wa da'watul madlum. Yang artinya ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah
orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang terakhir adalah orang yang terzalimi. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa ketika orang yang sedang berpuasa kemudian ia berbuka, maka ketika orang tersebut berdoa, insya Allah doanya tidak akan tertolak. Maka marilah kita biasakan ketika sedang berbuka kita berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian kesunahan yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la tazallu ummati bi khairin ma ajalul fitr wa akharus sahur, yang artinya umatku yang sedang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berpuasa akan selalu dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu wa akharus sahur, yaitu mengakhirkan sahur walaupun hanya minum 1 tegukan air, itu sudah termasuk sunnah. Masih berkaitan dengan sahur, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah, yang artinya bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Tentu jika kita mengetahui adanya barokah, maka sebagai seorang muslim yang menginginkan kebaikan di akhiratnya, maka tidak akan menyia-nyiakan perkara yang ringan ini, namun mendapatkan pahala. Kemudian kesunahan yang ketiga yaitu ketika seseorang yang sedang berpuasa, maka hendaknya menjaga lisannya, baik dari berkata dusta atau berkata-kata yang mengadu domba, atau juga dari perkataan-perkataan yang keji dan haram. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ketika perkataan itu diharamkan, maka ketika ditulis itu dibolehkan, itu tidak. Karena Imam Al-Ghazali berkata, al-qalamu ahadul lisanain, yang artinya pena itu salah satu dari 2 lisan. Maka dari situ para ulama menjelaskan bahwa apa yang diharamkan maka haram juga untuk dituliskan. Apalagi di zaman yang modern ini, kebanyakan perkataan kita itu dilakukan lewat media sosial, sehingga kita perlu menjaganya. Nabi SAW telah bersabda, malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang artinya orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah ia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada haus dan lapar yang ditahan. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa orang yang sedang berpuasa, dia tidak meninggalkan dari perkataan dusta atau perkataan yang haram, maka Allah tidak akan menerima amalan puasanya. Mungkin kewajiban berpuasanya telah gugur, akan tetapi ia telah rugi karena ibadah puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita dimanapun kita berada, agar mendapatkan taufik dan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.